Selamat datang teman-teman sekalian di channel ini. Nama saya Sastra Wijaya dan hari ini kita akan berbicara dengan Reksi Mainaki di Kuala Lumpur. Barangkali Anda semua sudah kenal dengan Reksi, mantan pemain bulu tangkis Indonesia dan sekarang menjadi pelatih kepala di Asosiasi Bulu Tangkis Malaysia. Saya dan Reksi ini boleh disebut sudah kenal lama ketika saya meliput pertandingan bulu tangkis di Indonesia tahun 1990-an. Selamat datang Reksi. Betah ini tampaknya di Malaysia ini karena Selamat sekarang yang datang. kedua kali melatih di Malaysia. Iya, ya kalau mau bilang ya gimana ya, sesuatu yang menarik dan ya apa ya, dan penuh tantangan lah. Gitu. Jadi ya, yang dari dulu yang saya pernah bilang saya pernah ke Inggris itu saya bisa ciptakan beberapa pemain eh, yang berprestasi dan juga kan memilih Malaysia itu mau lihat sampai seberapa banyak saya bisa menghasilkan. First yang waktu saya datang 7 tahun di sini ada beberapa pasangan yang saya bisa produce kan, dan yang kedua ini bisa lebih menantang lagi lah ya. Jadi itu sesuatu yang menarik lah ya. Kalau bilang betah karena memang ada rumah di sini ya. Jadi ya mau nggak betah ya harus betahin gitu. Tapi bicara selain bulu tangkis, apa yang membuat betah di Malaysia? Apakah karena dekat dengan Indonesia, makanan cocok, juga Ya, pergaulan cocok? satu memang ya dekat Indonesia ya. Kita anytime mau pergi ke Jakarta hanya perjalanan nggak sampai 2 jam lah ya. Bisa pergi dan balik dan terus makanan hampir sama lah ya. Dan juga kita bilang makanan ya dia punya rasa memang ya ada beda, tapi apa yang kita mau cari itu makanan yang ini nggak beda jauh lah. Oke, Dan juga Wak, suasana ya juga gimana ya suasana ya kalau kita bilang apa ya, memang kalau macet di mana-mana sih ya ada ya, tapi kalau di sini macet masih bisa di diterima lah gitu ya. Jadi kalau kita drive apa jadi ada rasa ya gimana lah gitu ya. oke. Waktu Reksi selesai jadi pemain bulu tangkis ya, apakah waktu itu pernah berpikir bahwa akan seperti sekarang menjadi pelatih di berbagai negara? Memang kalau terpikir untuk menjadi sampai sekarang ini bisa melatih di beberapa negara itu tidak ada. Karena memang ya waktu itu saya menerima tawaran dari Inggris juga itu bilang tantangan yang begitu besar ya, yang dimana saya jadi dari pemain terus langsung menjadi pelatih ya. Ya, dia langsung jadi pelatih itu tapi lebih banyak kepada apa ya? Istri punya keinginan lah ya, dia punya impian bahwa uh, ingin lihat anak-anak bisa apa studi di negara lain atau apapun ya, dan ini ada kesempatan dan itu memang langkah awal ya ya, yang dimana saya nggak terpikir bahwa saya akan berpindah-pindah negara. Ini yang memang ada dalam pikiran saya lah ya, Hmm. dan sampai sekarang ini saya malah berpikir, weh saya sudah berapa negara, sudah Inggris, Malaysia, Filipina, Thailand, balik Indonesia, ya, terus ke sini lagi ya. Jadi itu memang jauh dari pikiran saya lah. Memang awalnya saya eh, yang terpikir pertama itu kalau memang ada kesempatan waktu di Inggris ya kalau bisa menetap di Inggris lah, seperti itu, Hmm, oke. nggak kemana-mana. Tapi ternyata saya ada bisa memproduce pemain itu dan di dunia terawaran itu disitulah mulai terpikir bahwa saya punya kemampuan, makanya langsung berpikirnya oke lah saya fokus menjadi pelatih, dan itu menjadi suatu apa batu loncatan saya untuk ya bukan bukan kita berpindah-pindah negara untuk apa, tapi maksudnya kita bisa saya bisa apa ya, saya di samping melatih saya bisa melihat atau apa uh, culture setiap negara Ya. bagaimana apa seperti ini, itulah yang ada. Waktu pergi ke Inggris itu, Reksi menurut saya menciptakan sebuah tren baru di mana
pelatih waktu itu dari Indonesia misalnya belum ada orang yang pernah melatih ke luar negeri sebelumnya, bukan? Kalau sekarang kan seperti biasa ya, orang melatih ke India, ke Korea, ke Jepang, Ya, itu kan seperti biasa. ya. Tapi waktu itu you menjadi orang pertama yang pergi, apakah sadar bahwa saya yang pertama nih sebenarnya gitu? Itu memang saya nggak menyadari itu. Ya, ya. Dan waktu saya waktu saya menyadari itu di saat beberapa pemain termasuk Irwansyah ya. Irwansyah menanyakan ke saya ada challenge, ada channel untuk saya bisa melatih di luar apa semua, dan di situ saya melihat bahwa orang-orang Inggris sendiri waktu itu bilang, wah kamu nih orang pertama yang melatih di mana, di luar ini ya, orang Ya. Indonesia, dan kamu apa, seakan-akan membuka keran untuk negara-negara lain melihat apa ingin memakai jasa-jasa pelatih-pelatih Indonesia lah. Yang Hmm, ini yang memang sesudah saya sudah ada orang ngomong gitu baru saya menyadari, oh iya ya. betul juga ya. Jadi memang apa yang dibilang oleh Bro Sastra itu memang tidak ada dalam pikiran saya waktu itu. Ternyata kok saya orang pertama gitu. Mungkin saya rasa mungkin ya ada beberapa pelatih juga yang sudah pernah keluar ya. Mungkin kalau nggak salah lah. Mungkin ada Mas Basri Yusuf dulu. Oke, Tapi oke. dia kan dia dulu kan cuma melatih mungkin klub atau mungkin Ya. Ke ke Taiwan waktu itu ya. sekolah-sekolah, ya ke sekolah-sekolah di olahraga aja gitu ya, tidak Hmm. menjadi kayak pelatih nasional lah. Ya. Dan waktu itu yang saya tahu bahwa orang lain yang melakukan hal serupa adalah Yang Yang dan Pak Jubong waktu itu ke Malaysia, bukan? Mereka Iya, iya, yang lebih iya, terkenal lah katakan begitu. Dan iya, Rexy iya, menjadi iya, kemudian orang Indonesia pertama yang membuka tren itu, yang sekarang iya, menjadi kayak hal biasa gitu. iya, iya, jadi di situ juga saya bangga bahwa apa banyak pelatih-pelatih Indonesia diperlukan oleh negara-negara lain itu. Jadi satu kebanggaan juga lah. Waktu ke Inggris pertama kali itu, apakah ada perasaan nervous bahwa, wah mungkin bahasa Inggris saya belum begitu bagus, mungkin teknik Itu melatih saya belum tahu juga, belum tentu bisa itu diterima. Apa itu yang sudah menjadi? pasti. Itu sudah pasti ya, karena waktu pembicaraan saya dengan Lars Sologo, dia sebagai Chief Executive British Olympic waktu itu. Jadi dia yang menawarkan saya dari tahun 1998 waktu itu. Dia sudah mengejar saya. Eh, dan saya ada satu keraguan juga gitu. Satu, bahasa Inggris nggak bisa. Yang kedua, perbedaannya culture sangat sangat beda jauh kan. Hmm, Ya, jadi itu ada satu ketakutan apakah saya mampu apa tidak gitu ya. Jadi eh, saya terus terang kepada mereka gitu. Satu, saya dari pemain langsung jadi apa? Jadi pelatih. Tapi memang saya waktu itu sudah ada, waktu di era Pak Siregar itu saya ada sudah dapat apa? Sertifikat pelatih kepelatihan. nasional lah. Ya, Oke, oke. ya. Jadi tapi untuk pengalaman melatih itu kan itu pertama kali, dan itu kalau kita bilang saya waktu itu tetap melatih di Indonesia waktu itu mungkin kan nggak kaget kan. Hmm, Mungkin saya akan belajar banyak, dan banyak senior-senior itu ada Kokris, ada Pak Atik Jauhari, ada almarhum Pak Indra Gunawan, ya. almarhum Pak Triaji. Jadi saya bisa belajar banyak kan. Hmm. Tapi waktu ke Inggris itu benar-benar zero sekali gitu. Jadi ada satu keraguan lah ya dalam soal juga penawaran-penawaran yang di offer itu. Hanya kan saya tanya ke Bro Sastra juga kan, bagaimana Inggrisnya begini Ya. dengan dia offer segini bagaimana. Jadi itu satu kan memang kosong betul gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Jadi modal nekat aja gitu. Lalu kemudian you pergi ke Malaysia dan juga saya ingat waktu itu bahwa tidak ada lagi-lagi sebelumnya orang Indonesia yang pergi ke Malaysia dan melihat persaingan antara Malaysia dan Indonesia dalam soal bulu Ya, tangkis itu menjadi hal yang sensitif.
Tetapi Iya, iya. apa yang membuat Reksi waktu itu juga menerima dan berpikir untuk pergi ke Malaysia? Iya, satu dengan yang pertama tadi bahwa saya ke Inggris memang tidak menyangka bahwa saya punya skill atau knowledge tentang menjadi pelatih itu bisa apa melahirkan atlet-atlet dunia ya. Nah, di situ saya ada bertukar pikiran dengan istri saya karena wah ini kalau begini bisa juga mencoba kemampuan saya sebagai pelatih itu di negara-negara yang ada bulu tangkisnya, histori bulu tangkis sangat besar ya, salah satunya juga Indonesia gitu kan. Tapi di saat itu memang tidak ada penawaran dari Indonesia, hanya Malaysia yang mencari waktu itu ya. Dan di situ saya tidak langsung menerima, tapi saya bertukar pikiran dengan istri dan melihat sejarah badminton Malaysia bagaimana ya, dengan mentukar pikiran dengan beberapa senior-senior juga ya untuk sebelum menerima itu ya. Dan tapi yang membuat saya bisa menerima itu karena inilah kesempatan saya, yang mana keinginan saya untuk bisa mengukur kemampuan saya sebagai pelatih. Itu yang menjadi alasan kenapa saya menerima tawaran dari Malaysia waktu itu. Sekarang ini yang kali kedua di Malaysia dan minggu ini kita dengar bahwa tiga Mainaki lainnya, Karel, Malev, dan Rioni ada di tim Planas Indonesia. Sebelumnya Richard Mainaki juga sudah ada. Empat Iya. orang ini sekarang aktif melatih di dua negara. Menurut saya hal yang luar biasa. Apakah dulu waktu kecil kalian masih bermain bulu tangkis pernah pernah berpikiran bahwa nantinya kita berempat ini bukan aja sebagai pemain tapi juga akan menjadi pelatih tim Indonesia dan Malaysia? Kalau kita berbicara itu ya, jangankan memikirkan bahwa kita akan menjadi pelatih dan akan bersaing sesama kita lah ya. Satu ada tiga dan bisa bila empat di Indonesia dan satu di Malaysia ini ya. Kita dalam berpikir untuk bisa menjadi pemain yang bisa mengharumkan nama Indonesia juga tidak ada gitu. Karena kita ya kita tahu di Ternate itu kan badminton itu hampir dibilang adalah olahraga untuk kita berkumpul saja, bukan olahraga untuk berprestasi gitu. Hmm. Jadi jangankan berpikir bahwa kita satu hari akan jadi pelatih, jadi pemain juga tidak ada dalam pikiran kita gitu. Itu kita bermain bulu tangkis itu dan sport yang lain juga itu karena keinginan orang tua terutama papa dan mama itu eh, untuk menjauhkan kita menjadi anak-anak yang bilang jadi anak-anak yang nakal lah, Hmm. maksudnya nanti suka karena Ternate ini kota kecil dan di sekitar kita banyak kita punya ya teman-teman yang orang bilang pemabuk lah apa semua gitu, jadi istilahnya orang tua takut gitu kan, jadi dia mengarahkan kita ke olahraga untuk kita dijauhkan dari hal seperti ini gitu. Jadi kita sebenarnya itu olahraga itu bukan menjadi satu nggak terpikir, bahkan orang tua kita memang punya angan, papa kita punya angan untuk satu hari waktu anak-anak kita bisa menjadi juara All England, tapi tidak berpikir untuk jadi pelatih gitu kan. Oke. Tapi di yang paling pikiran yang paling di belakang pikiran orang tua kita itu menjauhkan kita dari menjadi anak-anak yang nakal lah ya. Jadi itu kita bermain bulu tangkis dulu untuk terpikir menjadi pelatih seperti sekarang ini, saya rasa tidak ada dalam pikiran kita gitu. Jadi kapan kalian eh, berpikir serius? Apakah setelah itu, setelah pindah ke Jakarta, baru berpikir bahwa, oh, saya punya bakat, saya punya fasilitas, mungkin saya bisa jadi pemain juga begitu. Kita bisa melihat bahwa since kita punya kakak kita ya Richard yang pertama merantau ke Jakarta untuk mengadu nasib untuk menjadi pemain, dan di sana dia berhasil ya. Itu menjadi suatu apa? Dia menjadi satu kayak idol atau ikon saya, Rioni, Marlev dan juga saudara yang lain untuk melihat bahwa oh dia berhasil, bahwa kita juga bisa gitu kan. Jadi di saat Richard berhasil itu memotivasi kita untuk berlatih bahwa kita punya kemampuan dan kita bisa menjadi pemain.
Dan di saat waktu kita semua sudah Jakarta, kita bermain, Richard sudah national team, sudah menjadi ini apa semua. Akhirnya kita bisa join jadi nasional, pemain nasional juga. Sampai Richard Richard itu apa? Sudah tidak di pelatnas, dia sempat menjadi pelatih di Tangkas dan juga akhirnya dia hanya dipanggil untuk menjadi pelatih di national team. Dan di situ juga ada jadi yang melihat bahwa oke, kita ini saudara bersaudara jadi pemain, uh, kita ini Anda menjadi satuannya, jadi apanya? Oke, kalau kita menjadi, kalau tidak akan jadi pemain hebat, kita juga oke lah, kita punya modal, at least kita punya modal bisa menjadi pelatih lah. Biarpun kita nggak jadi pelatih nasional atau apa, kita mungkin bisa melatih di klub atau mungkin melatih mungkin lah, let's say lah, balik lagi ke kampung halaman dengan Hmm. modal kita apa menjadi pernah masuk national team, latihan-latihan program latihan ini. Nah, kita bisa apa? Bisa melahirkan mungkin pemain yang akan bisa sukses ke depan untuk kalau let's say balik ke Ternate ke atau kemana itu yang akhirnya jadi terpikir karena Richard ini menjadi ujung tombak kita lah, Oke. dia yang membawa kita menjadi itu. Dan juga di situ ada kita melihat bagaimana sosok, karena memang saya punya idol itu Christian Hadinata ya, jadi saya bisa melihat oh Christian Hadinata, oh cara melatih begini, oh enak juga ya kalau jadi pelatih ya, kita bagaimana bisa apa kalau kita bisa menghasilkan pemain itu ada satu kebanggaan tersendiri selain berbicara dengan Kokres, itu menjadi hanya satu ketertarikan kita untuk menjadi pelatih lah. Ya, nanti kita bicara soal ke Christian Hadinata. Saya balik ke Ya. Richard dulu dan ke kalian dalam satu keluarga. Nah, Apa yang sifat-sifat umum, apa yang kalian lihat atau reaksi lihat di dalam keluarga yang menjadi modal menjadi pelatih? Pelatih kan bukan sekedar mengetahui teknis permainan, tapi juga mendekati pemain, bicara dengan pemain, memberikan ya. motivasi. Apakah ada menurut Freksi di dalam keluarga ini? Saya tahu Richard orangnya apa suka melawak, Rexy juga suka tertawa. Malev agak agak pendiam, tapi saya nggak kenal Nah, Yoni dan Karel. Tapi nah, ada sifat-sifat apa yang ada yang menurut kalian itu menjadi utama? memang kita waktu kecil itu dididik keras, ya, bagaimana disiplin apa semua. Jadi eh, itu yang ciri khas dari kita semua. Kita disiplin di saat memang kita harus disiplin, tapi di same time juga kita bisa menjadi seorang saudara atau seorang apa ya, macam kakak atau seorang orang tua kepada apa pemain lah gitu ya, Hmm, ataupun hmm, sama kita atau sama kawan kita. Jadi ada kepedulian lah. Jadi ini mungkin yang ada dalam kita itu kepedulian bahwa bahwa kita mau peduli kepada orang yang kita rasa kita bisa bantu gitu. Itu yang hmm. membuat yang itu yang saya membuat kita itu bisa bisa menjadi pelatih gitu ya. Bahkan bahkan kita bisa bilang, sorry tadi bilang kita akan ke Kristen, tapi uh, secara secara terus terang Christian pernah bilang, saya nggak nyangka kalau kamu bisa jadi pelatih karena melihat bahwa kamu itu memang satu, dia bilang memang dulu kamu sebelum jadi pemain hebat itu kamu nggak sabaran. Nah, Hmm. itu yang dia ada sedikit satu keraguan, oh kamu bisa jadi pelatih nggak gitu. Jadi apa? Ini yang satu, kita punya satu, kita disiplin, di same time kita juga peduli kepada sesama lah, kepada Hmm. sesama bagaimana kita bisa tolong kepada mereka semampu apa yang kita bisa. Itu yang saya rasa itu yang menjadi ciri khas dari kita lah. Saya kalau saya lihat dari masing-masing, kalau kita sering ngumpul kita berbicara ya, kita bahkan antara saudara begitu, kalau kita ada berbicara satu orang ini, kalau ada satu yang disagree begini, yang satu bisa membela orang itu gitu. Jadi bagaimana kita melihat bahwa kepedulian gitu. Sekarang bicara mengenai Christian Hadinata. Reksi Nah, saya tahu punya anak dan diberi nama Christian. Tentu ya, saja karena Kokris menjadi salah satu pelatih waktu Anda sedang jaya-jayanya. Dan ya. apa yang menurut Anda idola Kokris itu apa yang membuat Anda sangat mengagumi dia? Kokris itu ya, dia dia tidak banyak berbicara, tapi dia bisa menunjukkan dengan apa situasi yang sebenarnya terjadi di dalam lapangan itu, tanpa berbicara yang banyak dia bisa prove it bahwa ini sebenarnya yang harus kamu lakukan.
Ini lihat, orang mungkin tidak bisa tapi saya bisa gitu. Jadi tanpa bicara. Jadi kita sendiri yang berbicara tentang Kristen sendiri. Itu yang saya lihat seorang Kristen, sosok seorang Kristen. Dan saya waktu masih masih di kampung halaman di Ternate dan sampai saya ke Jakarta itu selalu mengikuti semua pemain hebat ya seperti Lim Swee King, Rudy Hartono, ya, Om Jio Ho, sampai ke Isu Mirat, sampai ke Kokris. Dan saya lihat sosok Kokris itu adalah sosok yang yang kalau buat saya, kenapa saya menjadi Kristen atau idola gitu ya? Karena permainan dia itu sangat, kalau mau bilang saya bilang komplit ya. Dia bisa bagaimana dia di belakang dengan tidak punya kekuatan ya smash tapi bisa mematikan dari dia punya defense untuk men-set apa, jadi semua pemain yang kalau saya bilang Christian adalah seorang pemain yang komplit, jadi itu membuat saya mau seperti dia gitu dan bahkan melebihi dari dia dalam segi berprestasi lah ya. Jadi inilah sosok Kokris dan waktu dia jadi pelatih itu dia bisa melihat itu orang bilang apa ya? Christian itu adalah suatu dia punya pikiran dan dia punya mata itu sangat tajam dalam Hmm. melihat bakat pemain dan melihat bagaimana uh, pemain ini berpanen dengan ini dan apa yang harus mereka lakukan dalam kekurangan mereka itu apa yang harus dia bisa melatih untuk membuat mereka lebih komplit dan lebih solid lagi. Inilah satu satu sosok Christian yang saya bisa lihat waktu dari pemain sampai dia jadi pelatih. Maka kenapa saya mengidolakan Christian Adinata gitu. Sekarang secara pribadi sendiri reaksi sebagai pelatih ya tadi sudah ke berbagai negara, Inggris, Thailand, Filipina, Indonesia, Malaysia, balik lagi ke Malaysia lagi. Apa yang kemudian dari semua yang you lihat itu menjadi kekuatan you sekarang apa? Mungkin karena satu saya bisa ya satu ya kalau kita bisa uh, di saat bagaimana saya bisa serius tapi bisa menasehati dan yang kedua saya bisa masuk kepada situasi kepada apa ya ya mungkin orang melihat bahwa saya ini yang yang saya bisa rasakan ya bahwa mungkin orang melihat seorang yang sosok yang juara olimpiade, juara semua lah. Orang yang dengan nama besar itu pasti akan rasa mereka apa mau tegur atau Ya, mau apa itu segan gitu ya. Tapi ya, saya saya tidak, mereka melihat bahwa saya tidak ada sosok seperti itu gitu. Jadi mereka bisa waktu pertama mungkin waktu melihat mau tegur susah tapi lama-lama saya bisa lihat ini orang ini ada mau bicara saya bisa kasih macam saya senyum atau saya hormat dia gitu ya. Jadi hanya dia merasa bahwa oh ini orang ini bisa diajak ini. Jadi ini mungkin yang membuat saya tuh bisa diterima di di mana lah, di mana yang saya pergi seperti di Thailand ya, saya bisa terima sampai sekarang juga biarpun saya sudah tidak di Thailand, kalau pelatih pelatih di Thailand sering ada teks menanyakan ini atau pemainnya sering tukar pikiran juga. Jadi ini karena saya melihat bahwa menjalin persahabatan itu sangat penting. Jadi ini yang membuat jadi satu kekuatan saya lah. oke. Dalam soal skor pertandingan ya, saya meliput bulu tangkis banyak ketika skornya masih 15 dan saya tidak begitu mengikuti setelah 21. Apakah Ya, sebagai pelatih itu waktu perubahan itu ada perubahan yang luar biasa menurut seleksi atau tidak? saya lihat kok kalau di poin 15 itu kan kita lebih banyak dalam soal kepanikan atau dalam soal apa ya, uh, mostly perbedaannya itu kan di memang mental ada, tapi mental untuk main di poin 15 itu kita hanya perlu mental itu bisa bertahan main lama gitu. Karena poin berpindah-berpindah kosong. Ya. Let's say lah, love all bisa bisa berjalan, bisa kalau itu sama-sama kuat dan Hmm. ini bisa berjalan kan itu ada second serve lagi kan. Jadi itu Ya. bisa 5 menit bahkan bisa 10 menit baru ada 1 poin. Jadi kenapa dulu game itu bisa main sampai dari first run aja sudah bisa hampir 2 jam. Jadi setiap setiap run itu main lama. Jadi itu mental kita perlu untuk bisa tahan lama bermain 2 jam itu bagaimana menahan rasa bosan di lapangan atau rasa
bagaimanalah rasa kalang kabut apa. Tapi kalau untuk poin sekarang ini kan perbedaan dan cara mainnya juga beda. Kalau poin dulu sekarang kita masih ada slow, angkat, jauh apa semua gitu. Tapi kalau sekarang kan ini kan uh, permainan yang rally point ini lebih banyak kepada main speed dan power saja. Jadi Hmm, bagaimana menekan dan karena mental ini nggak boleh buat salah gitu kan. ya. Kalau seandainya 15 poin kan kita buat salah, udahlah dia nggak ada poin masih masih bisa lah. Tapi kalau sekarang kan ini permainan itu berubah dan bisa melihat bahwa pergerakan pemain itu cepat dan ini jadi bagaimana menciptakan suasana panik kepada lawan. Ini yang kita bisa melihat perubahan yang sangat mencolok lah dari antara 15 poin dengan 21 poin lah. Oke. Sekarang di Malaysia menjadi head coach. Itu sepertinya belum pernah ada orang lain selain orang Malaysia yang melakukan hal yang sama. Menurut saya itu penghormatan yang luar biasa atas kemampuan Reksi. Waktu menerima jabatan itu, apa Yu merasa takut, merasa khawatir bahwa saya akan banyak jadi sorotan, apa tidak? Iya, siapapun ya, kalau sesuatu yang kalau kita bilang mungkin kalau saya diangkat menjadi coaching director di Indonesia, mungkin saya sudah tahu bagaimana lah culture dan apa semua ya. Tapi memang sesuatu yang di waktu di maksudnya diminta untuk menjadi coaching director di sini ya, itu menjadi satu suatu apa ya diskusi dulu lah, ada atau diskusi atau suatu question kepada pihak manajemennya ke atas ini seperti apa memang tidak ada orang lain lagi ya, saya cukup enjoy dengan posisi saya sebagai head coach untuk doubles department saja. Kalau seandainya secara keseluruhan ini kan responsibility akan jadi terlalu besar dan itu mencakup semua kan bukan hanya di senior department saja tapi kayak Hmm, sampai ke junior ini suatu kan perlu perlu fokus yang 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 solid ya. ya. Tapi kalau memang kalau saya lihat bahwa uh, uh, apa kalau pihak manajemen melihat bahwa saya punya kemampuan dan itu memang mereka percaya kepada saya siap untuk terima menjadi coaching director lah. Itu yang saya sampaikan lah kepada mereka dan sejauh ini memang ada perubahan yang memang kita perlu lagi untuk buat lebih baik lagi. Jadi memang menerima ini jabatan ini memang sesuatu yang nggak senang ya, ya satu tantangan juga. Jadi itu rasa rasa takut dalam takut apa? Bukan takut gagal ya. Kita namanya di olahraga kan pasti ada gagal atau sukses aja kan. Hmm. Tapi mana saya nggak mau nanti yang udah satu bahwa ada satu tidak keseimbangan lah. Itu yang saya ada ketakutan saya situ saja lah. Ketakutan dan perhatian saya mungkin terlalu ke senior, ke junior kurang, atau mungkin perhatian saya ke junior jadi ke ini ke senior kurang, itu yang menjadi ketakutan saya lah. Setelah sekarang reaksi di Malaysia, ada Marlev tadi, Karel dan Rioni di Indonesia, ke depan ini apakah kalian akan saling mengintip atau saling memberikan diskusi atau bagaimana? Atau pura-pura tidak tahu sebagai persaingan aja Eh, gitu? kalau terus terang, kalau kita berbicara kadang-kadang orang bilang, kamu ini semua pelatih dulu waktu jadi pemain. Oke, kalau jadi pemain is oke. Ya, kita sering tukar pikiran dengan ayah ya, kita satu sama lain tukar pikiran latihan atau apa. Tapi since kita jadi pelatih, even dulu saya menjadi bimpres di Platnas, kalau kita ada acara kumpul keluarga, kita tidak pernah berbicara tentang badminton. Hmm. Kita hanya berbicara bagaimana bahwa kita harus kumpul dengan waktu itu hanya mama seorang sudah, papa sudah meninggal. Jadi bagaimana kita spend waktu dengan mama waktu itu, jangan berbicara tentang badminton lah. Karena kalau kita berbicara badminton, kita waktu dengan mama akan berkurang kan. Hmm. Jadi kalau untuk kita berbicara bahwa kita saling mengintip, saya rasa sih uh, sesuatu yang nggak inilah. Cuma mungkin akan satu persaingan lah. Maksudnya pasti akan ada tanggung jawab dari mereka masing-masing, Rioni, Karel dengan Marlev untuk bisa mengangkat uh, perbulu tangkisan Indonesia di mata dunia dan juga saya sebagai coaching director di sini juga punya tugas untuk
bisa mengangkat uh, badminton Malaysia di mata dunia juga. Jadi di sini kita secara profesional lah. Kita tidak Oke. akan saling mengintip atau saling mengkasih tahu lah apa yang terjadi, apa itu tidak ada. Itu kan kita lebih utamakan profesionalisme lah. Tahun Siap. 1992, Reksi dan Ricky Subagja di final Piala Thomas kalah dengan So Beng Kiang dan Chia Song Kip. Tentu saja Ya, waktu itu hatinya sepenuhnya untuk Indonesia, bukan? Tapi sekarang ya. ketika Yu menjadi pelatih di Malaysia, ketika pemain Malaysia bertanding melawan pemain Indonesia, eh, pikirannya kemana? Siapa yang diharapkan menang? Apa apa yang menjadi dukungannya kemana? Ya, ya tadi kita berbicara profesi itu yang harus kita utamakan kan. Jadi kita sebagai mana yang kita kita dipercayakan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab kita, ya kita harus memaksimalkan untuk pemain kita. Kita harus fully support kepada pemain yang dimana yang kita diberikan tanggung jawab lah. Jadi kalau kita berbicara pemain, saya punya pemain yang ketemu Indonesia, pastilah saya kan nggak mungkin bilang oh mudah-mudahan pemain kita kalah, pemain saya kalah, nggak mungkin macam itulah. Saya lebih uh, mengutamakan profesi sebagai dan tanggung jawab saya sebagai coaching director tim Malaysia. Saya harus mensupport pemain Malaysia untuk bisa berprestasi ya. Dan juga kalau kita berbicara ini ya, kalau pemain Indonesia, let's say lah kalau pemain Indonesia ketemu yang China atau apa ya, pasti kita menginginkan pemain Indonesia menang lah. Itu tadi Reksi Sama-sama. Mainaki, kawan lama ini. Saya senang kita bisa jumpa lagi setelah sekian lama. Tidak terasa lebih dari 20 tahunan ini, Iya ya, ya, sudah 20 bahwa tahunan. kita berjumpa lagi di hanya lewat Zoom. Mudah-mudahan mana tahu di satu hari nanti kita bisa berjumpa. Dulu tak Ini pernah kita berjumpa punya di Inggris. ya, kita punya Bro Sastra sudah 20 tahun. Dia bukan makin tua tapi makin muda nih dia. Oke, baik. Terima kasih. Itu tadi perjumpaan kita dengan Reksi Mainaki. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Reksi Mainaki menjadi ataupun bermanfaat bagi para penggemar bulu tangkis baik di Malaysia maupun di Indonesia dan barangkali juga di berbagai negara di dunia. Sampai jumpa Terima lagi. Terima kasih. kasih Reksi. Sampai jumpa Terima lagi. kasih, Bro. Sukses terus, sehat-sehat Ya, terus ya. ya.